وهدى
juga kepada jamaah bapak-bapak kaum muslimin yang berada di samping tribun untuk sama-sama kita mengatur saf memasuki tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena pelaksanaan sholat Idul Fitri akan kita mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu kami sangat mengharapkan kerjasama dari kaum muslimin sekalian untuk tidak berada di samping tribun, tetapi langsung memasuki tempat pelaksanaan sholat Id dan mengikuti arahan pengatur saf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah 2022 Masehi dengan susunan acara sebagai berikut. Takbir terpimpin yang secara berturut-turut akan dikumandangkan oleh Bapak Sahrul Hilur SPD MPD, Bapak Suwarno SPDI, Bapak Jufri Al-Huda SPD MPD, Bapak Marwan SAG MPD, dan Bapak Imam Nuroni. Tuntunan sholat Idul Fitri akan disampaikan oleh Bapak Mulyasin Imran Esos. Imam sholat Idul Fitri insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Belda Wawan Mulyana Sarjana Hukum. Khotib akan dibawakan oleh Bapak Syekh Alwan SAG MPD. Petugas pengantar tempat sumbangan pada saf laki-laki Muhammad Chandra Wijaya berpasangan dengan Samrudin S, Muhammad Al-Ghazali berpasangan dengan Eko Prayudi, Ajib Muslimin berpasangan dengan Wahyu, Romi Saputra berpasangan dengan Tri Prasetyo, Ikhwan Arif berpasangan dengan Dennis, Adam Natagaba berpasangan dengan Muhammad Yaya, Muhammad Alif Khalid berpasangan dengan Ahmad Fadil, Suarsono berpasangan dengan Ahmad Falak, Hafiz Al-Bayu berpasangan dengan Abdullah Jailani. Pengantar celengan pada saf perempuan ada Irwa G. Ranta Ningrum berpasangan dengan Margatila, Anissa Salsabila berpasangan dengan Astrid Dia Ayu Anjani, Andri Nurdin berpasangan dengan Rizky Widianingsi, Siti Ulfa Nurfadila berpasangan dengan Khaira Rahmantini Nur, Andini Rizka berpasangan dengan Andini Rizki, Putri Ayu Puspita berpasangan dengan Ardesta Permata Kolaba, Cinta Ayu Lestari berpasangan dengan Octavia Rahmadani, dan Suswia berpasangan dengan Herdianti. Demikian susunan acara pelaksanaan sholat Idul Fitri
selanjutnya, marilah kita beranjak ke acara berikutnya, yakni takbir terpimpin yang secara berturut-turut akan dikumandangkan sesuai urutannya, dan acara ini akan berlangsung secara otomatis. Nun wal kalami wa yasturun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
يوم الكرامة والمجيد أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, saya kembali mengingatkan dan menyegarkan ingatan kita tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Rakaat pertama, setelah berdiri menghadap kiblat, kemudian membaca niat usolli sunnata Idul Fitri rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Selanjutnya kita bertakbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali yang diselingi dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu kemudian imam membaca suratul Fatihah dan surat lain, lalu ruku, sujud sampai selesai rakaat pertama. Kemudian kita bangkit kembali untuk rakaat kedua dengan membaca takbir panjang, takbir peralihan atau takbir intikal dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Lalu bertakbir sebanyak 5 kali yang diselingi dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam membaca suratul Fatihah dan surat lain, lalu ruku, sujud, tahiyat sampai salam. Setelah salam dilanjutkan dengan pembacaan khutbah. Khutbah hari raya adalah merupakan rangkaian atau syarat sahnya sholat hari raya. Olehnya itu kita dilarang untuk berkata-kata pada saat khatib berkhutbah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Isaka latwi sahibika ansat bakat lagat." Barang siapa yang berkata-kata di saat khatib berkhutbah, maka batallah dan sia-sialah amalnya pada saat itu. Marilah kita ikuti secara seksama pembacaan khutbah sampai selesai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. As-salatu sunnata Idul Fitri jami'ah rahimakumullah. As-salatu sunnata Idul Fitri jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina Idul Fitri ba'da siyam Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul azimul akbar. Ashhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh safihu bil mihsyar nabiyya qad kafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anhum rijsa wa takhar. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral kaum muslimin, jamaah Idul Fitri, insyaallah dimuliakan dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah dengan tema Idul Fitri sebagai upaya pengembalian fitrah kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila mana pada hari yang terang ini, Fajar tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah, menyingsing di ufuk timur yang merupakan isyarat bahwa kita semua kini telah berada di suatu hari yang sangat berbahagia, di mana seluruh umat Islam segenap penjuru dunia bangkit serentak bersama-sama menyuarakan menggemakan suara keramat dan sakti berupa takbir dan tahmid. Maka dengan serta merta kita kibarkan panji-panji kemenangan dan bendera kejayaan. Di pagi hari yang cerah ini, dengan berlantaikan rumput yang menghijau, beratapkan awan putih laksana salju, kita berkumpul dan berhimpun di lapangan ini sebagai ibadullah yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah kita masing-masing menuju ke tanah lapang yang terhampar ini dengan bibir yang sudah basah karena mengucapkan takbir dan tahmid,
dengan lidah yang sudah biasa melafazkan Asmaul Husna dan zikrullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebab dalam setahun kita menjalankan ibadah puasa, perintah menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita lakukan dengan patuh dan taat sebagai pembaktian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ridhonya, menuju derajat ketakwaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi umat yang bertakwa. Kalimat la'allakum tattaqun itulah tujuan puasa yang baru saja kita lakukan. Menurut ayat ini, orang-orang yang mengerjakan puasa berdasarkan perintah Tuhan mempunyai harapan akan menjadi hamba Allah yang takwa, karena umat manusia penuh kesabaran dan tasyakur menunaikan ibadah saum dan qiyamul lail, sehingga diberikan pahala tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah dalam ibadahnya yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Selanjutnya wujud kesyukuran kita kepada Allah setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan meninggalkan kebiasaan hidup sehari-hari sebelum lamanya adalah bertakbir membesarkan nama Allah dan bersyukur kepadanya seraya memohonkan, ya Allah, kalau bukan lantaran pertolonganmu sukar rasanya menyelesaikan ibadah puasa menahan haus dan lapar dan syahwat-syahwat kami di siang harinya. Ya Allah, kalau bukan dengan petunjukmu kami tidak akan mungkin dengan penuh kesabaran dan ketaatan dalam beribadah. Dengan segala amalia Ramadan yang penuh taat, sabar dan tasyakur, maka akan diberikan predikat dengan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari Idul Fitri ini kita rasakan kenikmatan hidup beragama secara lahiriah dan batiniyah. Olehnya itu, marilah kita layangkan pandangan kita ke arah fuqaha dan masakin. Bagi mereka, Idul Fitri ini mereka rayakan tidak dengan mengenakan pakaian baru, tidak pula dengan menghilangkan makan lezat, tiada pula dengan hati yang gembira. Mereka sambut hari raya ini dengan perasaan pilu, dengan hati duka karena serba tiada. Tengok pula lah anak-anak yang sudah menjadi yatim, yang tak berbapak dan tak beribu. Sebahagian dari mereka karena keadaan memaksa, sangat tidak terurus. Mereka tidak mempunyai baju baru pemberian ibu, tak ada celana pemberian ayah. Dengan hati pilu mereka saksikan anak orang lain bersukaria. Mereka saksikan pula anak orang lain yang mampu senang menghambur-hamburkan uang. Dengan perasaan yang pedih, dengan hati yang teriris, dengan air mata yang berlinang, mereka saksikan orang lain berhari raya. Kepada siapakah mereka akan mengadukan nasib? Ayah bunda telah tiada, sang paman telah berpulang. Tak ada orang yang mendukung, tak ada tangan yang menjinjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kenangkan sejenak. Marilah kita renungkan sebentar nasib anak-anak yatim piatu itu. Mari kita tanyakan hati nurani kita masing-masing. Tak berdosakah namanya kita sebagai umat? Bila mana kita menutup mata terus-menerus menyaksikan anak-anak kita terapung-apung dalam gelombang kesedihan, tenggelam dalam lautan air mata. Jangan saudara-saudara, jangan biarkan mereka terus-menerus terlunta-lunta. Mereka adalah tanggungan kita. Tempatkan mereka dalam hasanah kalbu kita. Kita urus mereka sesuai daya kemampuan kita secara keluarga maupun sendiri-sendiri. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah tentang nasib anak yatim piatu itu, karena telah menjadi korban kelengahan dan kelalaian kita. Bukankah kita sebagai umat yang diabadikan Allah sebagai umat yang terbaik di antara manusia, yang mempunyai kepekaan meringankan penderitaan orang-orang miskin? Olehnya itu, sebagai pertanda kecintaanku kepada mereka, ya Allah, aku keluarkan zakat fitrah untuk mereka. Dengan zakat fitrah itulah pembuka tabir hingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Shaumu syahri Ramadan wa lakum bainas samai wal ardh wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Puasa bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan dilangsungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya, Nabi bersabda bahwa orang yang telah membayar zakat fitrah kebaikan yang diperoleh baginya, yadhuru jasaduhu minaz zunubi, badannya bersih dari segala dosa, yutakum minan nar, dibebaskan dari siksa neraka, yasiru shaumuhu maqbulan, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yastaujibul jannah, dijamin Allah masuk dalam surganya,
yakhruju min qabrihi minan, keluar dari kuburnya dengan selamat. Yaqbalu ma amila minal khairati fi tilka sanati, semua kebaikan-kebaikannya diterima di tahun ini. Kitabul Sayyidul Sa'ada. Masyarakat kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, zakat harta sebagai barang amanah yang harus dinafkahkan dalam harta milik seseorang terkandung hak masyarakat yang tak punya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syariyat ayat 19, "Wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan dalam harta-harta mereka terkandung hak yang diakui dari orang-orang yang meminta karena memang tak punya, dan dari yang bertangan hampa sekalipun pantang meminta. Harta tidak boleh ditumpuk sekedar dihitung-hitung, dipamerkan sebagai status dan tanda gengsi, dan dibiarkan steril tak menghasilkan apa-apa, yang menjadikan hidup manusia jauh dari nilai keberkahan. Akan tetapi, nikmat rezeki pemberian Sang Khalik harus dijadikan sebagai media untuk bersyukur kepada Allah melalui zakat, infak dan sedekah, yang manfaatnya adalah menyuburkan dan membersihkan harta sehingga kekayaan mengalir bagaikan mata air yang sumbernya tidak disangka-sangka. Itulah kekuatan nikmat dan berkah dari sang pemilik nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kebaktian yang teramat mulia selain berihsan sesama manusia adalah kebaktian terhadap kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dalam Idul Fitri kali ini kita semua mampu bersuah silaturahim dengan kedua orang tua yang telah lama terpisahkan oleh jarak dan beda kepentingan. Wahai saudaraku, dengarkanlah perintah Allah dalam Al-Quran. "Wasinal insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, dan semakin lemah menyapihnya setelah berumur 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Quran Surah Luqman ayat 14. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidaklah diukur dengan materi, uang dan harta benda. Tidak pula diukur semenjak manusia menyandang gelar jabatan, pangkat dan kedudukan. Karena harapan orang tua hanyalah bagaimana anaknya hidup layak dan beribadah. Betapa besarnya kedurhakaan kita kepada kedua orang tua bila bertahun-tahun di rantauan menumpuk harta dan uang, tapi enggan menjenguk dan memohon ridhonya. Bagaimanapun banyaknya gelar yang kita sandang, harta yang kita miliki, tak ada artinya semua jika tanpa ridho orang tua kita. Renungkanlah wahai saudaraku, sewaktu kita kecil orang tua tidak punya alasan lelah dalam menyapi anaknya karena menaruh harapan agar kita tumbuh dan menjadi generasi berguna. Akan tetapi dikala orang tua membutuhkan kasih sayang, ketika orang tua butuh perhatian dan perlindungan di masa tua renta, kita menuai sikap durhaka karena enggan memeliharanya. Kepada siapakah orang tua menaruh harapan? Kepada siapakah orang tua mencari perhatian? Jawabannya tentu saja terpulang kepada kesadaran kita semua dalam beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Itulah hidup yang memiliki nilai berkah yang hakiki. Nabi pun pernah berkata, "Wa ya'fu anhum," dimaafi mereka, "wa yarhamuhum," dan dirahmati mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kecuali waqati rahmin, yaitu yang memutuskan hubungan silaturahim. Dengan dasar isyarat inilah, lihatlah sebagian saudara kita yang berada di rantauan jauh sebelum beraidul fitri. Mereka berbondong sorak ramai untuk berupaya mudik ke kampung halaman, mulai berpenghasilan kecil walau dihimpit derita, sampai berpenghasilan besar walau dihimpit kesibukan, karena merasa bahwa hidup tanpa ridho orang tua tidak berkah, rezeki dan rahmat tidak dilapangkan Sang Khalik, usaha tidak akan langgeng, harapan dan cita-cita sukar dikabulkan. Itulah alasan bagi anak yang memiliki mental iman, Islam dan ihsan, karena dalam dirinya mengalir darah suci sebagai anak soleh dan solehat, sehingga ikhtiar, rasa dan sukma melebihi rasa cinta yang ada pada dirinya sendiri. Demi sujud simpu memohon ampunan dan ridho kedua orang tua, nenek, saudara, ipar dan mertua, semuanya kembali dengan sanak keluarga, menjalin kembali tali-tali persaudaraan yang sekian lama terpisahkan oleh jarak dan beda kepentingan. Sungguh membahagiakan, dan kebahagiaan itu hanya bisa diungkap dengan memperbanyak bacaan takbir sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari raya yang fitri ini, amat terasa sakralnya membuka pintu maafan antara sesama umat manusia. Setelah melakukan pertobatan dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah dilakukan,
Kita pun diperintahkan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang kita kenal dan kepada siapa kita berbuat salah. Dan sebaliknya, orang yang dimintakan maaf pun wajib memberi maaf. Bahkan dianjurkan untuk ikut memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan orang itu. Dan dalam keadaan demikian inilah agama selalu menganjurkan menyerahkan urusan yang mungkin tak terjangkau oleh kita sebagai manusia kepada Allah setelah melakukan ikhtiar kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-159, "Wa bima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan fadu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasabir fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran 159. Memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain adalah bagian dari perbuatan baik disukai Allah. Karena dapat menumbuhkan rasa aman dan damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan lazim di tengah kesucian manusia. Amat penting dalam mengingat bahwa meski dosa-dosa kita telah dibakar dan dibersihkan dengan puasa Ramadan, namun belum berarti bahwa kita telah sepenuhnya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita masih punya dosa atau kesalahan kepada sesama yang belum termaafkan, maka kita masih belum benar-benar terampuni. Sebagaimana Nabi bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Olehnya itu, mumpung saat ini hari raya Idul Fitri, hari setiap muslim sedang bergembira dan berlapang dada, maka marilah kita hidupkan tradisi yang amat baik selepas Idul Fitri, yakni tradisi saling memaafkan atau lebih dikenal dengan tradisi halal bil halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana Idul Fitri diabadikan dalam suatu riwayat bahwa pada suatu ketika selesai Id, Rasulullah SAW mengucapkan amin sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya mendengar amin sampai 3 kali. Mengapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa selesai salat Id tadi telah datang malaikat Jibril kepadaku seraya berkata, "Ya Muhammad, saya hendak berdoa kepada Allah. Maukah engkau mengaminkan?" Maka Muhammad berkata, "Silakan wahai Jibril, saya akan mengaminkan." Adapun doa malaikat Jibril yang pertama, "Ragima anhu abdin dakhala alaihi Ramadan, summa salaha qabla an yaghfar lahu." Merugilah seseorang hamba ketika masuk Ramadan belum sampai diampuni dosa-dosanya. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua, "Ragima anhu abdin adraka walidayhi aw ahaduhum wa la yadkhulul jannah." Merugilah seorang hamba yang masih bersama kedua orang tuanya dikala lanjut usia tapi tidak berbakti yang menyebabkan tidak diridai masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa malaikat Jibril yang ketiga, "Ragima anhu abdin sikarta indahu wa lam yusalli alaika." Merugilah hamba yang ketika disebut nama Rasulullah SAW tapi ia tidak mau bersalawat kepadanya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Selanjutnya Nabi bersabda, "Man taba wa lam yarta'ahu sama'u falaysa bita'ibin." Tidak termasuk orang-orang yang bertaubat yang tidak saling meridhoi untuk saling memaafkan sesama saudaranya. Hadirin hadirat kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bihi min ayatil rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa ahzama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita tundukkan kepala, melupakan kebesaran diri kita untuk menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman, kami berlindung kepadamu dari nafsu dan egoisme yang selalu menang sendiri tanpa peduli dengan penderitaan sesama. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tahu mensyukuri nikmat dan karuniamu. Tanamkan dalam hati kami kepekaan rasa yang membuat kami mampu meraba dan menanggung penderitaan sesama. Ya Allah ya Rahim, tanamkan dalam dada kami rasa kasih kepada kedua orang tua kami. Anugerahkan rasa syukur agar kami dapat mengerti arti jasa keduanya. Terkhusus kepada ibu tercinta, ia dengan tulus menampung kami berbulan-bulan di dalam rahimnya dan rela bersimbah darah di kala melahirkan kami, bersedia mempertaruhkan nyawanya agar kami dapat menghirup udara kehidupan. Maafkan kami ya Allah jika selama ini kami berbuat hilaf dan seringkali melukai hati ayah bunda tercinta. Maafkan pula ya Allah jika detik ini kami belum mampu membalas kebaikan dan kasih sayangnya. Maafkan kami ya Allah jika di saat ada ayah bunda sakit kami tak dapat menjenguknya. Di saat ia butuh kami tak ada di sampingnya. Dan dikala ia merindukan kami justru kami tak datang menyapanya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang siap mengistimewakannya di dalam hati kami lalu membalas jasa-jasanya. Kepada orang tua yang tengah berada di alam baka, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan. Muliakan tempat kembalinya dan lapangkan kuburnya. Masukkanlah ia ke dalam surgamu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api nerakamu ya Allah. Ya Allah, jika begitu lama kami melalaikan perintahmu, jika bertahun-tahun kami terpedaya oleh nafsu kami hingga lalai dari jalanmu, jika dengan sengaja atau tak sengaja, dengan terang-terangan ataupun tersembunyi, kami telah berbuat durhaka kepadamu ya Allah, dan telah menganiaya diri kami sendiri. Maafkan kami, ampuni kami. Innaka tuhibbul fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. PHBI Kecamatan Ranometo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar pemuda Kecamatan Ranometo yang tergabung dalam Ranometo City mengucapkan selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Kami segenap pengurus Panitia Hari Besar Islam Kecamatan Ranometo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Sekaligus kami atas nama Panitia Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di lapangan Serumba Kecamatan Ranometo memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pelaksanaan sholat yang dilaksanakan tadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Masjid Fastabiqul Khairat Kecamatan Ranometo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Jemaah Masjid Baitur Rahman Desa Langgaya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami warga Langgea Kecamatan Ranometo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Kelurahan Ranometo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili seluruh pengurus remaja Masjid Fastabikul Khairat Ranometo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerakan Pramuka Gugus Depan Sorumba Pangkalan SMP Negeri 1 Konawe Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Babin Katimnas Desa Lagya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.